kabeh organ kita, kabeh fisik kita, kabeh akal kita mesti senang pengeran. Maksudnya normalnya kurang masih ngomong-ngomong ya tadi kalau sebutkan satu hadis nih, kalau lu tak apal terhadap hadis ini sama nak mengilangi mental sirik itu mental menyekutukan Tuhan atau mempersekutukan roh Tuhan. Itu sampai delok tentang hadis Mustad Ahmad. Itu kalau sebut Nabi itu nak nyontok nggak sederhana sekali, gampang dicerna, sederhana. Wa inna ma masalu dzalika masalu rajulin istara abdan bi khalisi malihi min warikin aw dhahabin faja'ala ya'malu wa yu'addi ulatahu ila ghairi sayyidihi. Terus fa'ayyukum sarruhu ayyakuna abdu kadari fa'ayyukum sarruhu ayyakuna abdu kadari wa inna wa ta'ala rabbukum khalaqakum wa razaqakum. Terus Nabi ngendikan panjang lebar tentang masalah nafyu syirki, menafikan kemungkinan kita beribadah demi zat selain Allah, demi orang lain atau demi zat selain apa. Misalnya kata Nabi mencontohkan gini, kamu mau nggak beli budak? Kalau dulu itu budak, atau cara sekarang ya beli TKI atau apa, beli TKW. Mau nggak kalian tuh membeli budak, pembantu? Kamu beli itu dengan uang kamu sendiri, baik uang itu berupa emas maupun perak. Dulu uang itu berupa dinar atau pokoknya dengan uang kamu sendiri. Kemudian budak itu kemudian bekerja, lalu hasilnya dikasihkan sama orang lain. Jadi kamu yang beli, untuk budak atau jebule nyapu main wong atau bekerja untuk orang lain. Kamu mau tidak punya budak seperti itu? Kata orang-orang itu, ya nggak mau ya Rasulullah. Terus Nabi memberi contoh, kamu nggak mau kan budak kamu bekerja untuk orang lain? Nggak mau ya Rasulullah. Begitu juga Tuhan, yang ngasih rezeki itu Tuhan, Allah maksudnya. Sehingga kayak juga ya pangeran, sehingga kayak hidayah pangeran, sing maringi kue sholat ya pangeran, sing maringi kue zakat dengan duit ya pangeran. Kemudian kamu ngamal tidak demi Allah pangeran. Makanya itu aneh. Kita punya uang ya min Allah, saya bisa ngaji ya min Allah, kue untuk hidayah ya min Allah. Kemudian kamu melakukan itu tidak untuk Allah. Ini tentu logika yang salah. Makanya Allah mempertanyakan, am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Apa pernah saya mengizinkan mereka berargumentasi yang melegalkan sifat syirik? Hanya nggak pernah ada argumentasi yang melegalkan, yang mengesahkan perilaku Allah syirik. Itu jenis sultan. Sultan itu nanti di Quran mana hujjah dan hujjah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya berkali-kali ya, hidup itu yang penting itu hujjah. Ibadah, iktikaf itu ya wong sakadari. Yang penting itu boleh di logika yang menjadikan hidup dengan Allah itu nyaman. Nyaman itu enak itu pokoknya yang pengiran itu senang banget. Caranya piye? Caranya tadi misalnya di duit zakat, untuk sedekah fakir miskin, yakinlah bahwa uang itu milik Allah. Iso zakat, iso sedekah ya kersane Allah. Kemudian wong larat itu kayak itu ya iso balas kue karena larat barbar apaan. Logika ini mengarah bahwa kita semuanya harus lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Caranya gimana ya? Dilatih dengan bagaimana tersinggungnya kita kalau kita punya uang beli pembantu, kemudian pembantu ini bekerja untuk orang lain. Jadi itu dilatih. Itu terus tauhid atau ikhlas itu bisa dilatih. Ya dilatih, pokoknya dilatih terus. Masyhur itu apa? Ulama-ulama itu melatih tauhid itu. Nabi tidak menyontohkan sampai seperti itu. Bahwa kamu membeli budak dengan uang kamu, kemudian budak itu bekerja untuk orang lain. Fa'ayyukum sarruhu ayyakuna abdu kadalik. Apa ada di antara kalian yang senang kalau budaknya atau pembantunya berperilaku seperti itu? Qaulullah ya Rasulullah. Mereka menjawab, tidak mungkin kita senang punya budak yang melete atau ngawur seperti itu. Ya sudah, kamu itu yang bikin Allah, kemudian kamu menyembah selain Allah, itu kan aneh. Kamu punya uang dari Allah, punya macam-macam dari Allah, kemudian kamu beribadah demi selain Allah. Jadi itu supaya kita melatih Allah ikhlas. Sehingga dari latihan ini kita menjadi janggal total, menolak total satu
argumentasi. Jadi mati sendiri. Keren. Nah, enak kan peteng eling pangeran. Mohon di bareng udah usah ikhtiar. Hampir 5 menit, 10 menit mati guys. Payah berakhir. Ini beneran mati nih. Mau sing krungu rungokno mawon ya. Paham ya bejo ora paham ya biasa wae. Biasa nek ora paham. Wah ini kalau ijazahi carane ilmu pas-pasan jadi kiai. Ini sanad saking kitab Bukhari, mungkin tak wacana Bukhari sak hadis, Muslim 3 hadis. Niki kitab Bukhari, tenggene kula niki halaman 22 gitu. Tenggene kitabul ilm. Nabi pas santai-santai teng kalian sahabat-sahabat ya santai mawon, pada salat santai. Waktu mesti bar salat terus wiridan suwi, buat Nabi santai-santai. Tapi aja terus ra wiridan. Mesti ra wiridan tapi eling pengiran aja koyo kowe ya ra wiridan ya ora eling. Enggak tahu ngono. Aku dulu Gus Pak atau wiridan aku pengiran terus brono. Aku jarang wiridan tapi eling. Anakku ya bengak-bengok ora eling tapi. Fakulna mongko matur kita dari sahabat Darrajulul Abyad. Jadi sahabat dia takut, ini jenenge Muhammad dari sahabat paling ganteng kok. Jadi sahabat nanya ada Rajulul Abyad al-Muttaqi. Iya kok paling ganteng kan? Masyhur ketika Nabi sahabat nak ngalamati, ini jenenge Muhammad. Iku paling ganteng. Faqala lahu rajulu Ibnu Abdul Muthalib ke Muhammad sing Abdul Muthalib. Faqala Nabi yo jadi kok tajab tuh kayo. Faqala rajulu lin Nabi inni sa'iluka fa musaddidun 'alaika fil mas'alati fala tajid 'alayya fi nafsi. Muhammad aku pe takok terus rontok mangkelno. Sabar ya, Mas. Jadi bisa ditenaki takok rontok mangkelno. Maksudnya detail rontok mangkelno. Tapi aja lebokno ati. Fala tajid 'alayya fi nafsi. Faqala mengko dawuh sapa Nabi sal amma badala gayes kita takok kono sak karep-karepmu. Faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Saya aku takok atas nama Allah ya pengeranem lan pengerane wong sedurunge kowe. Tenang, kowe diutus pangeran tenang. Gak sarap tapi. Kowe takok aku, kowe Gus tenang. Ora aku nabine, tapi bodoh tenang. Tapi nabi ini ya tenang ya. Kowe kiye tenang. Ya kan nabi faqala Allahumma nabi tenang, nabi tenang ya. Ansyuduka billah. Allahu amaraka an nusalliya as-shalawatil khamsa fil yaumi wal lailah. Tenan kowe ngongkon salat terus dina ping 5. Nabi jawab, "Ya Allahumma na'am." Qala anshuduka billah. Allahu amaraka an nasuma hadza syahra min sana. Tenan nak tahun poso pisan. Nabi jawab, "Ya tenan." Anshuduka billah. Allahu amaraka an na'khudha hadhihi shadaqah min aghniyaina fa naqsimaha ala fuqaraina. Tenan pangeran ngongkon zakat diambil dari wong sugih terus dikano fakir. Nabi jawab, "Na'am." Faqala rajul ini sing penting niki kita eling-eling, wae angger kowe entuk ilmu keng kula kok mantep bener ya terus kowe gak salah paham. Kowe kudu yakin dadi delegasinya pangeran min ahli jannah. Kudu yakin. Ora oleh ilmu kok gak yakin. Faqala rajulu amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulun man wara'i min qaumi. Kula iman dengan apa yang jenengan bawa dan kula minangka dadi delegasinya tiyang setelah saya. Maksudnya ya minangka kula niki dadi dai. Diresmekno nabi kula niki dadi dai. Jadi dari Imam Bukhari ini di bab nonton Kitabul Ilm bahwa seorang guru menang diam dan muridnya memproklamirkan diri jadi dai. Kalau gurunya muni oke atau naam, itu sudah dai. Lah kanjeng Nabi uti Dawi Imam bin Sa'labah, kula niku siap. Dia ini ngomong dhewe mulai mau kan Nabi boten ngendikan mau urun naam. Dia sing ngomong terus. Si Bedui sing ngomong Nabi mau dawuh naam. Terus si Bedui niki matur kula niku iman mbek jenengan lan siap menyampaikan ini pada orang-orang sing boten kepanggih jenengan. Jeneng kula niku Imam bin Sa'labah. Niki teks yang den kitab Bukhari. Ngono niku ana tenan ben sampean iso dakwah teng desa-desa terus niki yang wacana. Niki tak wacana Sahih Muslim. Niki yang versi kitab Sahih Muslim. Boten ini penting sangat ya. Pokoknya tahun baru niki ben iki nek dadi dai iku gak kaya wong khawarit, berat banget. Nah, tenggene kitab niki, tenggene kitab Sahih Muslim keterangannya malah nyang-nyangan dengan Nabi. Niki teng kitab niki halaman 31 dari bab Kitabul Iman. Hadatsana Abu Bakar bin Ishaq, hadatsana Affan, hadatsana Wahab, hadatsana Yahya bin Sa'id an Abi Zur'an Abu Hurairah. Anna Arabian jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah dulani ala amalin idza amiltuhu takhallul jannah.
Iki jelas. Kanjeng Nabi kalau waring amal tak lakoni terus mlebu swarga. Jawab Nabi ya tak butuh wa la tusyriku fi syai'an. Kowe nyembah pangeran aja syirik, wa tuqimu sholat, wa tu'addi zakat al-mafruḍah, wa tasumu ramadan. Niki urip tenang kabeh. Kita tetep terusno. Sen. Mosok. Aku di duwe kok kondang. Apa gila? Walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza syai'an abadan wala anqusu minhu. Mari kalau wacana, nah setegene hadis Muslim pun ruang mawon. Engko tak terusno ngaji tafsir kok ini ruang mawon. Nyang-nyangane wong desa ning Kanjeng Nabi. Ketika dia tanya Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Pokoke sedina aku salat ping 5. Faqala hal alayya ghairuhunna, apakah saya wajib melakukan selain 5 waktu ini? Jawab Nabi, lah ora. Illa anta tawa, kecuali ke niat salat sunat, tapi sing jelas liyane gak wajib. Niki hadis iki barokah banget, kok nyang-nyangan. Wa siyamu syahri Ramadan, ke wajib puasa Ramadan. Dinyang nek faqala hal alayya ghairuhu, pas niku ora ono Ramadan liyane. Faqala Allah jalan, yo ora, pas Ramadan tok sing wajib. Liyane ku sunat. Setiap Nabi mengatakan kewajiban, wong itu takok, apakah ada kewajiban yang lain? Jawab yang itu, jawab Rasulullah betul. Yang itu si kedua Nabi muni wawahi la azidu ala hadza wala anqusu minhu. Demi Tuhan, kula ora bakal nambahi sing wajib. Pokoke salat yo pas atau qobliyah atau badiah. Ramadan yo pas, ora tahu salat apa poso nopo sunat. Pokoke pas kabeh. Tapi jawab Nabi niku mansar rohu ayang biro ila rajulin ahli jannah fal yang bir ilaha. Kena kepengen rokok nang mlebu swarga, delok wong iki. Maksudnya sing Islame pas. Wah. Pokoknya sholat fardu ya pas. Yang mana kalau subuh sampai di sholat sunnah, pengelakuan apa karo-karo. Tapi gak jadi alam pulau termasuk Islam sing pas. Kiai alim itu macam-macam. Ono sing ngamen sholat sunnah, jadi ini kan nak fardu nak rapati bener kok ditambah ke sholat. Orang kiai ngalim jarang sholat sunnah, kok kuatir wong wedi, cek keselit dari Islam amen sholat. Kadang-kadang imam masjid itu berlebihan, mentang-mentang jadi imam baru salam kepada wiridan suwi rabar. Tekan orang si bubar itu cek rabar. Ini cara kalau kesunatannya bagi imam bubar mau. Tapi nak saya rotok pengurus masjid pantas-pantasnya ya gue isin barang yang hukum. Tapi nak kepengen bubar gitu. Dia kita ke pangeran ini sebagai faedah pun dia di sholat itu ya fantasiu bila waktu min fatihah sholat ya bubar wae kerja meneh. Cuma aja orang wiridan orang atau seling pangeran tetap eling pangeran buat guru buat apa kasiro. Jadi coba orang awam nak orang wiridan terus eling pangeran itu keliru. Orang wiridan itu mana nih tetap eling pangeran terus tetap kerja eling apa pangeran buat guru buat apa kasih sedikit lengi itu terus ini kalau jajan aja dengan itu di tentang memiliki tentang Sahih Muslim ini. Jadi ketika seseorang sudah dapat sanad dari Nabi, ya dapat sanad dari Nabi ini pun merasa harus disampaikan. Seolah lagi merasa harus disampaikan. Nabi ketika ngeten pertama dialogin. Pamur Nabi Amrin nakmur bihi man waro ana wanat sul bihil jannah. Ya Rasulullah beri kami tugas perintah dakwah. Kemudian perintah itu akan saya sampaikan man waro ana orang-orang yang di kawasan saya, di komunitas saya terusan ini. Wanat sul bihil jannah dan dengan membawa mandat dakwah itu saya masuk surga. Ternyata orang-orang yang awal-awal Islam seperti keadaan sekarang Nabi ngendikan amurukum bi arba'in wa anhakum an arba'in. Kamu saya perintahkan 4 hal. Yaitu pertama tidak syirik, melakukan sholat, melakukan zakat, puasa Ramadan. Ini di sarah-sarah hadis dijelaskan Nabi itu tidak pernah menganggap jihad itu bagian dari rukun Islam. Saya ulang lagi, Nabi di semua hadis itu tidak ada yang jihad bagian dari
bagian dari rukun apa? Islam. Jihad ini pun kondisional, jadi kalau harus jihad ya kita jihad, tapi jihad nggak pernah menjadi rukun apa? Islam. Ini penting kalau aturakan karena sekarang banyak orang yang sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, hanya karena nggak jihad dianggap tidak Islam. Itu salah besar ya, karena rukun Islam di semua hadis sofa itu tidak pernah memasukkan apa? Itu satu. Dua, bahwa kewajiban jihad itu setelah orang itu punya pemimpin yang baik, yang adil. Sekarang nyari pemimpin yang baik, yang adil itu di kangilan. Tapi bahwa jihad dengan bentuk apapun yang menjadikan Islam ini diterima, yaitu ila yaumil qiyamah. Itu jenis jihad bil hujjah atau jihad bi sultan, jihad yang bisa menjelaskan pentingnya orang kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan abadi, wajibnya ila yaumil qiyamah. Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru ramai masalah komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu teng kajen, ketemu beberapa kiai kajen. Ini ruang tenang ya, sama kepengen min ahli jannah. Sama tak warai caranya jadi khasih ulama. Meskipun saya sampai nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khasih ulama. Begini, manusia itu lemah nggak? Bisa kiai lah lemah nggak? Kan lemah. So kata bedoan, kata duit, kata harga macam-macam. Normal. Mengenai kata itu kelainan, biasa mau. Cara wong ayu ra seneng kan ya aneh. Wong duwe ra seneng aneh. Cuma nak seneng luwih aneh. Apa mana seneng ra kesampean malah. Ya aneh ya loro. Gini tak terang lagi. Ini ruang tenan. Awas jangan salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru, sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik, tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah tenan ini fatwa dulu. Nanti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja. Itu cek itu dari ajarannya apa, tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madlum digolimi sekali. Misalnya ada orang yang digolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena digolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpatik. Nah simpatik terus membenar. Oh itu rasa ngomong-ngomong, nah agar ajarannya salah, ya salah. Jadi madlum, ya orang. Sekarang ajaran komunisme, anti Tuhan. Bok PKI itu madlum, orang madlum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam seimannya pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham ya? Awas ya. Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kabulat kalimatan tasruju min afwahihim. Yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajaran. Begitu juga ajaran kebenaran. Paribasane ono dai kok maling, paribasane ono dai kok nate zina, nate nopo. Ajarannya benar harus kamu benarkan, yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti beda kisah pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Satu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ono lonte muni siji tambah siji loro, kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ono koruptor darani siji tambah siji loro, kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Dia omong lonte ya kamu harus percaya, dia omong koruptor kamu harus percaya. Saya itu omong lonte muni pangeran siji, kamu benarkan enggak? Benar. Orang copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta. Barang kayak duit kayak 1 juta, bariku buat 1 juta, buat injek-injek. Buat barangnya kayak duit, bariku buat injek-injek. Terus dia karena madlum,
Mazlum itu teraniaya, melas. Barang kelas mendingin nih. Pengeran murah ono sebeli. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena mazlum terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang mazlum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide-idenya. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu tidak ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti mazlum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orang. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya komunis, misalnya kalau itu saja tidak mesti benar teori kalau didolimi, bisa saja mereka yang dolim, kalau keyakinan mereka yang benar. Kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu tidak ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi, misalnya kamu simpati neraka, jadi simpati satu kesalahan. Makanya saya mohon, kalau kamu benci satu aliran itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Paham ya? Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang mazlum, bela yang kesannya didolimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuang, penghisap. Dulu itu kata Gus Mansur, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik, karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam template. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri akhir maning sawah di Tegal Kiai. Enak tuh dari Kiai diam di rumah, sawah dia mengerjakan. Dasar penghisap, berjuang kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajatnya. Rata-rata ulama itu diangkat derajatnya. Kayak pulau aja ya, mampan rukin apa ya? Padahal saya tidak majikan. Kalau kayak pulau ngalim, jarak dua kakak. Mau pulau bilang mampan rukin akan diototin Mustafa. Belum loh. Padahal saya ada pangatnya, saya ada pangat. Nanti instruksi saya sama dengan instruksi pangat mana baru. Ayo, mereka apa datang jodoh semua bro. Murah kan? Tidak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nah santri juga tak hormati, nak marah tak sepeleng. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hadis. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering yang kayak duit kue, sering mijet di kue, sering masifikasi kue, tapi ngajak kalau no pengiran, semua no duit. Nanti kalau kamu ukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Barang sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik, nerokok. Makanya bro suwon sekali ya, jadi agama itu dimulai dari kalimat hakin aliyah rahya wa aliyah namut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya wongnya macam orang macam-macam ya, misalnya mubalek, misalnya mukarram, pidato, bisa ngenyek panitia baik untuk salam template mulai sampai PKI urunan sama rata sama rasa kesannya kan peduli empat jengkal untuk duit kerukunan masyarakat kesannya mendapat terus gue gara-gara diprovokasi dulu lagi ya urunan kaum jilid-jilid gue mulai dari kemangan greget bandingkan gerakan kita sama rata sama rasa terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis rokok juga gitu. Makanya ini saya mohon sekali kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat hakin, kalimat bukan empati nopo. Makanya kalau sirine keluar rapati seneng tamu kan gitu. Mulai kalau subuh nara tuh izin dulu ini ampun soal kecuali kesasar terus lipat soal 10 menit tadi.
agama ini nggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, nggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial ini, kamu soal saya tak servis, oh Gus Bayu apa tenang. Bareng tak baru, juga Gus Bayu anti sosial, repot. Agama itu udah boleh servis-servisan itu, meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh nanti lama-lama jadi tolak ukur, nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mari kalimatul haqqin alaihi anafiyah wa alaihi anabud wa alaihi anabud insyaallah ta'ala minal amin. Mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik? Dulu orang kafir itu menarik. Sehingga Abu Lahab, Abu Jahal itu ngomong Kanjeng Nabi rasanya lomane Abu Lahab, lahirin Nabi sing kiai. Abu Lahab. Nabi Musa itu tahu buaya sebagai anak raja, fasilitasi Joko. Fir'aun, nah ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik, Abu Lahab. Gue tahu ukuran pas lahirin Nabi ya, sing ngaji aku. Orang ukuran mau sesuatu tanjuk suwargo. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah ngendikan argumentasi itu anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateis? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik banyak. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awsana mawaddata bainakum fil hayatin dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kembali. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimat haqqin alaihi anafiyah wa alaiha. Tadi misalnya saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Fir'aun. Pakai uangnya Fir'aun. Dan Fir'aun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Fir'aun iman, kata Fir'aun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Oh, tak rumah mulai cilik, gede-gede kok ngandani aku. Tapi Allah nggak mau tahu, tetap Fir'aun yang salah ya diingatkan meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya kan, kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat haqqin, ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, dengan saya termasuk orang cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan, ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang dijauh urunan 5.000 dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, jelas ajaran Satya itu salah. Sing ajaran benar itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata. Paham tidak maksudnya? Paham ya? Makanya jangan biasa sama mengukur orang baik lewat servis. Jadi Pak harus ngaji tahu itu semua. Makanya pulau itu kadang-kadang seneng, santri senggarah wadah pulau, TV itu rapi kaki, gue rapi. Usaha pemelek lah, sementing wae ngaji lima, usaha lagi kayak pulau lah. Yang pulau termasuk kiai yang fanatik rapati seneng tamu, bukan karena saya cinta. Bahwa agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Gue seneng ngaji Quran, harus ngaji ya, ngaji dalam ngaji. Gue suka kenal aku, cek orang pulau cuek, cek orang aku, cek orang pokoknya. Ngaji itu bodoh gedengnya semua. Jadi kita orang kerja majrun filah, pokoknya pikirannya harus majrun filah, terkait apa harus gede-gedengan. Maksudnya serakakan perhitungan itu jadi apa? Gede-gedengan. Tapi nggak usah gedeng tenan pokoknya. Majrun filah, jadi otaknya sudah error tapi apa? Filah. Kurang itu, makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran itu tidak ada kata sosial, yang ada adalah kalimat haqqin. Karena ini logika sultan itu mana dong? Logika pun. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Sosial. Jadi servis sosial yang
pribadi-pribadi saling diutangi duit dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata sama. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan nggak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak nyembah Allah, wongnya kedunya kadang bodoh nih. Sing ngejak ateis atau bodoh nih, uripe heroik sampai tondo apik. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan tidak ya. Sing servisnya, kita tidak boleh. Makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujah, apa? Makanya disebut kul falillahi hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep, itu kabeh dunya lillahi. Lalu termasuk ini jujur termasuk ulama yang nggak pasti sedang interaksi sosial yang sangat baik. Ini kan silaturahim musuhnya, tapi itu berlebihan. Pada ini Yogyo ngaji bersampean naruhan Jogja keluarga, baru naruhan ke kumpul anakku buat soanin tadi, kampungnya begini maksudnya anak itu isin. Bukan karena apa? Agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, yaitu kalimat Tuhan aliyah bahaya. Nggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial. Meskipun sosial penting. Tapi kalau ini juga di servis sosial repot. Yaitu tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak Islam. Ya contoh gampang ya, masjid itu akan tarian wae masyarakat rakok berambekan. Tarian masjid muludan, kemudian terjebak, dari itu nuzul Quran. Wong rakok berambekan, wes. Karena kiainya overacting. Sing nenggone ana tokoh PKI atau tarian, ayo urunan pangeran ayo. Nyabu sidik-sidik juga ayo. Nyanyi opo ngono. Terus semua kan mikir, kok enak nyanyi-nyanyi toh iki amen tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan, dibanding-bandingkan dengan sosial, nanti bisa keok. Oh? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali kalau sampai jadi kiai, usahakan kok qolilul ma'unah. Kata Nabi, ciri utama orang baik yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji dari sekolah kan ini? Sebenarnya ngaji, serasa panggung, tolong juta, MC bayar. Cek ini misalnya terpaksa ngono masjidnya bener setahun bisa. Karena kalau berlebihan terus-menerus tarikan sesuai Islam nari, sing komunis ngekei, Islam nari, kristenisasi memberat. Nanti lama-lama kita keok, toh? Paham ya maksudnya? Usahakan, terus sama pun sekali. Kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimat hakim, lewat argumentasi yang banyak. Ya caranya gampang ya, tadi misalnya kita, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya kita tidak pernah tahu kenapa saya hidup. Kalau saya tidak tahu cara saya hidup, ya saya tidak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah, kan jadi nggak mungkin bangkit lagi. Yang mani jadi manusia, zaman mani jadi manusia mungkin, tapi orang melok mungkin, no cukup jadi, yuraro caranya. Saya ini lemah jadi manusia, yuraro. Maka saya iman. Pokoknya masyhur itu ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali. Jadi itu orang paling cerdas di Islam juga. Andaikan nyata nanti setelah mati itu rano popo, rano swarga, rano rokok, rano rugi. Neng dunia boleh wangi sholat, boleh wangi macam-macam jebule. Soalnya rano rokok, rano swarga. Jawab Sayyidina Ali kan di Quran ilmiah. Rumah samu nak rano rokok swarga sing untung kowe tok, aku lah yo untung. Sing ora kena hisab ora kowe tok, aku lah yo ora kena. Rumah samu sing untung kowe tok, aku yo untung ora ono hisab. Iku nak sing ngomonganmu bener, tapi nak omonganku sing bener, aku untung kowe ora. Iya, bener juga. Saking cerdas sih. Lu apal kata-katanya Sayyidina Ali. Inka apa taqulu haqqan faqad takhallastu wa takhallasna. Faqad takhallasta wa takhallasna. Umpama sok ben ora ono hisab, rumah samu sing selamat kowe tok, aku lah yo melok. Lama podo-podo bebas urusan. Tapi nak sing tak omongno bener ana swarga neraka, aku selamat kowe ora. Mikir. Wan ulama itu saja itu dicakap elek, cuma ora ulama negara dengan tiga. Tapi yang ngadepi wong elek itu cangkem.
Kamu barbar. Masyhur ulama di awangi cara saiki PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya opo setan kok geni. Geni diobong geni susah ya opo. Kan ora panas ngomongane materi setan kok geni diobong geni ya opo. Ya ini sekarang mau yang kemelek lemah saur ora ini. Bareng mau iki lu boy. Kowe jare kalau materi lemah kok lor. Tapi kalau orang cover kok. Jadi itu ada ajaran ulama senjang kemelek. Tapi kok nak kowe tetep ulama dari ngendikan. Ya yo saking mangkel lama wae wong sing takok disawuri lho. Lemah. Kowe kok lemah, nek lemah kok. Tunggu. Jadi lama dulu itu masalah tauhid itu keras sekali. Sampai orang lama itu Abdul bin Abbas notok gurunya itu rada peduli. Si Abdul Qadir pas latihan ngaji di gurunya Hamad berapa jam nggak dipeduli. Mungkin padahal bukunya kajian gurunya jarak dan dia terlatih menerima kebenaran itu karena logika hak bukan karena servis sosial. Cinta ini bisa. Nah imannya sama kan enggak ngaji begiya yo ketok sini terus rapati di wong nom butuh nah kene api monggo mangan warak legen ngaji terus enggak baik seperti mau kiai sing kok rapati kenal santi bukan apa dia berlatih kita menerima hak ini karena kalimat hak ya karena kalimatnya karena hujah bukan karena servis meskipun tentu karena kita makhluk sosial ya ada servis apa sosial, tapi ini yang kesekian, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi kalau yang pokok itu kul walillahil hujjatul baligh atau istilahnya watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Makanya ketika Nabi Muhammad dijadikan sama orang-orang kafir jawab kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amalukum. Jadi dulu itu kalau adu argumentasi dengan orang kafir itu logika. Kalau kamu tidak nurut saya bahwa membela kebenaran lewat logika, kamu akan mengukur sosial. Kalau mengukur sosial kebetulan yang aliran komunis misalnya maklum, kamu akan simpati karena iba posisi di doli. Repot, paham sih maksudnya? Lebih tenang orang. Padahal bahaya kalau sampai mengukur kebenaran lewat teori sosial karena nanti pasti kamu akan simpati sama yang posisinya maklum terani. Paham ya? Mereka kan masih menamakan diri posisi seperti Israel. Israel itu sampai sekarang dibela-bela Amerika. Karena kemana-mana dia kampanye. Kalau orang Yahudi itu mazlum teraniaya, korban. Karena dulu dibantai Nazi di Jerman. Sampai sekarang orang Israel menuntut Jerman ganti rugi, Amerika ganti rugi. Karena dulu orang Yahudi itu diterlantarkan di Polandia, di Jerman macam-macam. Karena dia merasa korban sampai sekarang dia mendolimi rakyat itu merasa karena dulu korban dia hidup ini gitu. Nggak ada selesai. Makanya kalau suwon ini hebatnya Quran ya, kalau ngalahin kebenaran itu ya kul ja'al haqqu wa zahaqal kul ja'al haqqu wa ma yubdil batil wa ma yu'id. Enggak bakal sosial, barang hak sekali datang yang batil pasti hilang. Hak itu logik. Taruh saja misalnya gini, ada orang yang jauh ya kristenisasi, ngasih kamu mie, ngasih kamu uang, terus kamu disuruh mengatakan Yesus Tuhan. Terus ada orang yang utang duit kue ranyaur bisa, terus utang duit ranyaur bisa, terus ngandani kue. Mungkin Yesus mengiran lagi ini bumi. Oh enak mengirani bumi ramelok. Ya. Mestinya kue tetap anut sing utang bayar lah, wes akhirnya rulah tapi ajarannya bener. Tapi nanti nggak ngukur sosial. Oh mau ngutangi bayar aja. Anut sing ngekei wae. Karena kamu ngukur kebenaran pakai servis sosial. Paham? Mulai keluar seneng mau busuk kita kamu perkara mau busuk ora tahu kampanye koyo aku. Paham? Tapi kok cuma gede mau busuk kualat. Serap busuk, kowe aja ora iso duwe hujah dadi kan. Mulane itu ahli hadis orang busuk juang. Wong kudu duwe hujah sing dadekno wong seneng Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau serius sekali karena kalau risau bukan karena fenomena sekarang, enggak fenomena ilayobin ya latihlah kebenaran. Kalau nak didik anak dulu, ya itu sampai seperti itu.
Meskipun anak kula masih cilik, tentu tidak se ekstrim saya ngajar dengan kula sama tua pengkaruan anak di kamu. Kula ngetes misalnya anak kula kan sayang biar kula kadang berbagai tangan aja. Ternyata wae tangan lah tetap ngaji. Oh, berarti anak kula ngaji seperti itu. Karena kalau kita ngaji karena kita beri bonus, jangan-jangan nak bonus yang saya. Orang ngaji dari kata-kata ya tangan. Ternyata tetap ngaji berarti anak kula. Kau ya turunannya jelasin, tapi orang merasa tersinggung biasa. Semuanya tersinggung, kalau itu aja cilik biasa. Mereka secara teori Quran, ngomong kebenaran, pokoknya kebenaran, fama dapat adalah hakti ilah. Agar hak musuhnya itu latih. Serah teori sosial, masalah ini perang sosial. Dan menurut teori sosial, Nabi lebih utang jasa sama Abu Lahab dibanding Abu Bakar. Lahir cepet itu harus ditolong Abu Lahab. Ya kan, ketemu Islam baru umur 40. Tapi kebenaran rai so merujuk sosial. Merujuk sosial Musa utang jasa be. Orang sampai orang Muhammadiyah guys ya. Iya kan. Mulai ngomong ngaji enggak saraf teman-teman. Saya ini kadang-kadang Islam sendiri katut ajaran-ajaran LSM sing kacau-kacau. Ya tidak semuanya kacau, tapi kakean bulat. Apa yang harus terjadi itu seakan-akan berat. Maksud. Kalau bolak-balik tidak terima. Gus jam ini pun zaman pulau buruh ini rakam digaji. Dia mengatakan pulau tiga ini. Saat ini pulau sudah. Wong itu tak enak. Lalu mau ibu-ibu. Ya apa fase aja aku sembrono dia ikut fase. Karena dia merasa terdolimi saat buruh ngajak-ngajak orang dia benci yang mendolimi. Tidak bisa seperti itu. Al-Ihsan amruwa innallaha yuhibbul muhsinin. Ihsan perintah pangeran masih apa orang sing tahu dolimi kuwi telah diperintah oleh ihsan. Nah iso ya sepuro kan ana iso aja aku itu dolimi kuwi ora aku bocah. Melo dolim kan dolimi males pas engko tau didolimi. Iku enak iso nyepuro tapi kan aja aku dolim. Wong pas wong ku dolimi kuwi ora ngajak aku. Oh, berarti kau cuma malas ngajak aku. Masuk ke sulit tidak ada jaga, ini berkamu. Kadang dia ya kasih bicara ini belum, yo berdukung. Sarap gitu. Tahu ada wong senwara. Pakem Allah ngutus ihsan. Inna wa ta'ala kata berihsan. Allah majib nopong lakoni ke api. Nah orang ngajak-ngajak elek misalnya saya kira bukan marah. Orang marah itu wah jenis juga. Gara-gara tanah pulau, dibak bujuk pulau, dibak dulur pulau, dibodoh di bisnis akhir pulau marah. Bergerakan ngajak dolimi orang yang pernah mendol. Tidak bisa. Kita tetap ngajarnya lagi ya, jom dibodoh di wong ya takdir, marah terus takdir sing sabar. Gak iso Gus mau sabar, kita tuntut dengan pengadilan. Pengacara itu larang, tetap kandani. Pengadilan ya tambah larang. Wong cek gak nurut terus itu tetap kandani. Wis kelangan dunia, kelangan ikhlas malah repot. Gak iso terus kalau diprovokasi. Yang rasa di wong hukum dasarnya haram. Terus aku dolimi wong sing ra dolimi aku yo haram. Karena aku kan berat menjadi dolimi, tapi kalau gak kabar didolimi. Dia lagi yang stabil dengan cara berpikir. Tapi kan tidak semua orang stabil. Geleng-gelengnya. Khusus mengenali kebenaran sejati, kurang apa masalah sosial, kudu absolut. Nah, mau ngajak-ajak anti Allah, apapun baiknya sosial dia harus kita tentang. Dia ajakan itu pasti susah. Lagi pula begini loh, utang-utang kita sama sosial dia luwih utang di Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh paling cangkem paling enak. Aku 10 tahun misalnya di rumah orang non muslim diutangi duit di gendong paling banter lagi 10 tahun. Nah utang jasa be pangeran. Setelah panjang urip mulai akhir. Pokoknya nama gue ilmu hakikat ala rutin. Duanya masih bangun rumah ya duanya Allah. Paham ya? Terus ngono ae gampang-gampang. Makanya ketika Fir'aun mudah-mudah jasane Nabi Musa, jawab Allah Fir'aun, lalu ada mudah-mudah coba kayak Musa sing kayak Musa hidupnya aku jadi pengira dipangan kekasih ini penting kolaborasi gitu itu juga kembali di buku kebenaran berservis nama bahaya lalu mau dikucuk kurang
Sering gua didik macam. Misalnya butuh duit 200.000 tak kei 100.000. Nah butuh 200.000 ini tawarai tak kei 200.000. Kalau jarang ngekei pas, bisa ngomongin kan. Gitu loh orang larat banget kan. Jadi orang tuh, ya anak kiai bodoh pulau atau orang sosial. Ajarannya agama itu uang amal. Jadi angkutan santri misalnya ngekei darah nanti saya tahu 200.000 saja. Bendine urun saja. Ajaran agama uang dulu. Kau oleh wong rapor. Nanti saja kertas itu 200 kan. Mereka mau apa kamu? Ujung mulai ngurus sip lagi. Swarga dunia akhirat. Sesuai kulino. Sesuai kulino gak nuntut mereka kulpine urun. Kadang kayak pulau urun 200.000. Tapi kalau swarga dewean kira urun ora usah mewah. Itu urun banget. Ujungmu mah. Mari kadang bojo butuh sing saleh. Tapi saleh kan akhirat saleh kan yo korban saleh. Lagi aku cerita dari bojo dilatih. Ojo men kok latih mbok manjawake keterusan nuntut. Ben swarga ora, soalnya sing urun 250 kowe. Dilatih. Ini penting kolaborasi. Pokoknya pulau suwon sangat ya. Pokoknya nak masalah hak. Mulanya nanti ngintikan mangkola lain. Luar daholal jana ono wa inzana wa insaro. Senajan tahu zino, tahu malik. Wah, nabi ngesano zino itu boten. Makanya kebenaran sejati. Nak Allah pangeran kebenaran absolut. Saya ngomong zino lah tetap Allah pengen. Oh siji tambah siji loro. Ayo loro yang muni loro. Pencoba muni loro. Tak ono rektor Al Azhar. Jawabannya ya tetap. Orang iso ke rektor Azhar atau ke Imam Masjid Haram cari sudes, Pak Sudes ngapunten. Orang-orang di luar itu bilang kalau 1 tambah 1 2. Coba jangan sebagai Imam Masjid Haram kalau dengan pintar. Papa, jangan iso. Masuk sudes itu jawab. Loro. Kowe ra iso terus sudes. Gimana ini Imam Masjid Haram kalau rumusnya sama dengan orang dulu ra iso kebenaran absolut itu ya sama. Sing ngomong la ilaha illallah imam masjid yo bener, sing ngomong lode yo bener. Iku maksudnya mangkole wa taqala jannah wa inzana wong kok ora ora kok pangeran ngoleh sing boten sing boleh disira oleh mana sing ora lakoni mergo di pangeran ono sing ra payu macam-macam kan ya sampe awas ya ora rokok kan bantah dalam hal ini mulane ora Kira oleh dalam pulau aku, supaya aku tak dolannya udah kayak mana? Oleh saya di sosial aku jadi kok nanti. Terus biasa mau, tapi pulau seneng jenengan atau nih? Pulau seneng jenengan, masalah jenengan itu, wong ngaji wajib dihormati. Sampai nyari sekolah buatan ini pangeran sing mutus. Dewe kanjeng Nabi, sebenarnya wong alim diparani wong sing ngaji. Nah orang sing ngaji, dewe Nabi. Paroh ibu kudu mbok sambut lan kudu mbok ulang. Dadi aku malah kowe mergo perintah Kanjeng Nabi. Ora perkara kowe bener nglakoni hakmu. Muga demi ngono mutung ngono. Paham? Yen ati wong wedok bojomu kaya yo aja krana servise kok wong iki lho aja perintah Allah wa asyirun nabil ma'ruf. Serah gelem lah ya api. Mutung lah ya api. Kok suwe-suwe kono elek rantek. Kabeh mentek sanepmu. Wong stoknya pas-pasan, bodoh pas-pasan. Kalau kamu bisa melakukan itu, maka kamu akan melahirkan kebenaran sejak. Jadi kados kula nate cerita teng mriki, teng Kiai ono cerita seorang ulama dipanggil Dano. Pak Kiai, nanti ke rumah saya ya. Paling sudah ngarep omahe, lah hajat dan ini cerita kita media. Saya ada video sama kamu. Balik. Bareng balik sudah omah, Kiai ini celana. Pak Yai jadi ke rumah saya, si paranin nih. Barang pengarap pemain, enggak jadi. Silakan Pak Yai kembali lagi, balik. Ini memang sampai 3 kali. Akhirnya kalau mau nyucuk dengkul, Pak Yai kenapa Anda tak tersinggung ketika bolak balik tak suruh ke rumah saya dan tak tolak lagi? Jawab kau itu tangga, jarena, tidak bidang kau itu teko. Jadi aku ya teko. Kau ngapa mulai? Bukan aku pun nurut Nabi, orang nurut gue yang mantau aku mau kabar. Jadi mau ngalim ora ono pikiran makhluk romanan itu mau apa? Ambek perintahnya Rasulullah. Jadi kalau ngaji jenengannya itu pasti hati Nabi, ya kan ada ilmu itu diulangno. Nah, aku ulangno rokok kowe mangka tama ilman ujima bi dijamin. Terus aku mulai. Terus ono wong GR aku perhatian sampai ora. Paham? Kowe ngono kena ngambil bojo, jadi kalau gelem ra gelem mati ya wis. Pengiran kok wae dhuwit. Tak dikai nah yo dhuwit dak tok lho. Nanti bangkrut.
Enggak pengen anak mentok wis. Wong apiane ngono akhire rezekine dicokol. Oh, 5.000 jatuh. 10.000 jatuh terus iki urut dhewe ra gelem. Yang paling murah berapa? Orang sholat. Maksud orang kok kudu ngakoni rota itu. Yang online tak apa kan? Mulai esok. Kayak langsung takut berita. Gimana ini Gus? Ada berita kawin siri sekian akrawan sekian kiai orang berita ngono peneliti. Orang aku kudu ngakoni kan? Ini kan fenomena loh. Mau anak roh kudu ngakoni nak nopo isa kan aku wis rusak. Ake wong sino, kenapa nanti orang kudu ngono. Eling-eling ya. Pokoknya urusan kebenaran sejati itu ukurannya pakai ajaran. Ya, ukurannya itu pakai ajaran. Jangan sosial. Kalau sosial nanti siapapun yang mengatasnamakan diri korban, Anda akan cintai. Lalu suwon megangi kebenaran. Soalnya kalau setuju bahwa kalimat hakin alihana ya wa alihana mut. Kalau kalimat itu sudah hak, kita pegang, kita hidup demi kalimat itu, kita mati demi kalimat itu. Meskipun yang mengatakan kalimat itu bisa saja orang-orang kejam, ya mau bawa di sana, paham ya? Menurut awas tak salah. Mau pas mau mati saya ngasih hadis. Besar mau jadi kiai ya, pokoknya umum no, pokoknya nakul bihil jangan. Kalau mengenai kita memiliki jelas ya, am anzalna alihim sultanan bahwa ya takalamu dimakan bi yusyrikun. Apakah kami pernah menurunkan satu argumentasi atau melegalkan satu argumentasi yang argumentasi itu mengesahkan sikap syirik atau sikap ateis? Itu tidak akan pernah Tapi kalau suwon dengan sedang tentu belajar baca. Di pulau itu ijeling kan. Nanti ngaji kitab tauhid zaman dua masang sarang. Ada seorang bedui diajak ateis. Dia tidak ada Tuhan. Si bedui tadi marah-marah terus dia bilang al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Nah nanti ono keletong, ada kotoran sapi, pasti ada sapinya. Meskipun sapi ini sekarang tidak terlihat, bergos main. Kalau ada jejak kaki, pasti habis ada yang lewat. Meskipun yang lewat sekarang sudah ada kelihatan. Sama sekarang ada makhluk, pasti ada khalik, ada pencipta. Jadi mulai dulu lama itu sampai membedui logika cara menemukan tuh. Dan terus nyata ini performaan. Buat diservis oleh aliran tertentu yang menyesatkan, tetap dia gak mau karena sudah pegang kebenaran Mulanya ketika ada pengiran, pokoknya kulillahu yahdi bil haq apa yahdi ilal haqi ya haqqu ayyud ilahkan. Sebagian ayat yang keras gini, wa fama ada ba'dal haqqi illah. Setelah kebenaran pasti adanya hanya kesesatan. Meskipun ini dengan sekian servis, sekian macam-macam. Yang dari orang benar mesti sesat. Wa idza atatna nasalan ing dalam nalikane ngicip nangsun Allah saya manusa para maka sehingga firman kalau rumane ari kepara. Rahmatan nikmatan dari segi matari kumoko padha seneng sapa anas biaka nikmat. Oleh seneng para habatore kan seneng sing mari sombong. Wa indusibuna kenani gumewange posayatan keelean sidaton wis keelean. Keelean manan nasib sing ra enak. Bima kelan perkara kodamat kang wis nglakoni sapa iki. Tangan-tangannya wong akeh, ida menarikan itu wong akeh yang natural putus asa sapa wong akeh. Asuna diksi putus asa sapa wong akeh menaruh mati sing rahmat. Wa min sya'nil mukminin dan setengah saking prilakune wong mukmin. Kudune ayas kurote ento syukur sapa mukmin ing nikmati nalikane nikmat. Wa arjulan gelem arep sapa mukmin rahmat ing rahmat wa arjulan arep sapa mukmin rahmat ing rahmat. Ita siddati nalikane repot. Wong mukmin mestine ora ngono, nek antune syukur, nek masalah tetep arep-arep rahmate apa coba terus mutung putus asa. Jangan yo, misalnya telone malam Jumat ra gelem malam Sabtu ra gelem arep-arep Ahad. Pokoknya jangan pernah putus asa. Di kabeh ora rugen kok kabeh ora saran kok. Tawangane ora rugen kok kabeh kok. Jangan sampai pernah putus. Mulailah yang teni.
nanti terbukti ngajak Rafa. Nah, itu piye menang. Awalam ya orang ngerti sapa ngake alam itu orang ngerti sapa ngake ana apa satuna wa ta'ala ya kudu jebarno sapa waris kowe rezeki. Iwas jauh tegese jebarno sapa wae rezeki. Iman gede wong ya sawu kang salah sapa iman ing karan pro ujian. Wa biru lan dirupuk sapa wa ta'ala yudo iku tegese dirupuk sapa wa ta'ala rezeki. Iman gede wong ya sawu kang salah sapa iman ing karan pro ujian. Inna fi dzalika satana iku tetep ing dalam kono-kono adalah ayat yang dene dadi beberapa ayat ikaum gede kaum mirona kang iman sapa kaum ya benar. Mulane saiki faati mongko maringono sira dal kurba ing hak rapat al qurba zikra. Hakku ing hak dal kurba. Meskipun kita secara sosial harus melakukan sosial, tapi sosial itu ganjarannya ke ganjaran ibadah sosial. Tapi nah ibadah mahdhah harus pakai hujjah. Faati mongko nekani sira dal kurba ing sing dene rapat al qurba zikra. Lan kula suwun nggih, kena apa ganjarane salat luwih apik timbang sedekah. Kau nih rumah nomor naik, terus pulau rakyat persen terang. Uang sholat duhur maktubah, abis sesudah kau nih fakir miskin saya ketahui, tapi ras sholat duhur. Tora sampai abdul di, tora kaji nabi, tetap abdul sing sholat duhur senajan tora sholat. Iya sholat duhur itu khas keiman di Allah Subhanahu. Senat lana sholat kau neng cari saya ketahui, kadang mau ras sholat ya sholat kau, lonte ya sholat kau, copet ya. Sudah, paham tidak maksud? Artinya buktikan kalau kamu iman anaknya Allah. Caranya ya kowe sholat, Allah ora ketok Allah kita sujudi. Allah ora ketok Allah kita ruku. Bukti kalau kita ini. Kowe ora oleh bagano amal sosial. Aku bersedekah fakir miskin 1.000. Ada wong fasik, pun wong PKI, pun wong komunis, pun wong Amerika, pun wong yo duwe ibadah apa? Sosial. Malah ning Amerika itu setiap perusahaan besar ono CSR, ning Indonesia setiap perusahaan besar ya ono apa? CSR. Terus mereka orang CSR terus ngene lho. Kiai-kiai iku nak duwe toko koperasi atau CSR, iki ra salat kanggo CSR. Berarti apik sing ora salat neraka. Salat dibanding nrimo CSR. Paham ya? Terus pokoknya yakin bahwa kebenaran sejati oleh diukur di sosial. Meskipun tentu kita bergerak urusan soal sosial. Tapi kurang ada kaitannya dengan kebenaran apa? Sejati. Kebenaran sejati itu berdiri apa? Sendiri. Geleng-geleng. Faati mongko ngakon ngeke ono sira dal kubba emong sing dene kerabat korobat hakku ing hak dal kubba minal biri saking api wasila lan nyambung ol miskinan yo ngeke wong miskin wong nasabila wa nasabili lan ngeke nopo wong sing ning dalan nopo wong sing lunga ilmu musafir tegese musafir wa kainna sedekati sanging sedekah lagi dawuhe kan waati utawa faati kan kitope namung Kanjeng Nabi, wa umatun Nabi, umat kai mate kanjeng Nabi, utabur nanut baru maring Nabi, tidak dikaring dalam mengkono-mengkono perintah. Senajan contoh perintah ini kanjeng Nabi, kita katut, yang kita yang dijauh kanjeng. Maksudnya yang tenang, Allah ngutus tahajud misalnya. Yang diutus ke kanjeng Nabi, wa minal laini fatahajat bihi nafilatawat. Nah, ini Mat Muhammad itu tahajud. Setiap apinya tahajud. Tapi kalau kanjeng Nabi macam wajib tahajud. Nah, kita alhamdulillah betul nama. Tapi kita raison kata juga, tapi pengeran pengaji Nabi kok melok orang-orang. Pokoknya nak pengeran khusus Nabi, nak kalau dalil khusus, berarti yang mengkon umat. Pokoknya al-khitab bin Nabi, khitab pun di mati. Kecuali ada dalil nawa khususia, kecuali ada dalil nawa khususia. Wa umat Nabi udah mati kaji Nabi udah Quran, udah kemarin Nabi tidak dikaing dalam masalah mengkon ityan itu bukan. Dari kata mengkono-kono kami bukan orang yang tidak jadi ketimbang ini gunakan karena soal lagi. Nah wajib boleh iringkan ya Allah. Tawa baru berkesi kejaran ya Allah. Gimana perkara yang amal gunakan kamu di sombong aja. Kau lagi kata mengkono-kono aja. Walaupun ya mulai dari kalau itu nasib berjodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.